jurusan Fakultas Kedokteran. Maka yang diterima adalah orang yang bernilai tinggi di bidang biologi. Andai misalnya sebuah jurusan, sebuah fakultas, sebuah PTN mempunyai daya tampung 80 orang. Artinya 80 orang yang diterima. Dari sekian banyak pendaftar. Pertanyaannya, siapa yang kemudian yang masuk ke golongan 80 orang itu? Apakah itu diperoleh misalnya dari passing grade? Atau yang kedua, dari peringkat 1 sampai 80. Salam bahagia teman-teman, sampai jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas misteri daya tampung sebuah perguruan tinggi negeri. Misteri daya tampung sebuah perguruan tinggi negeri. Misteri itu begini, andai misalnya sebuah jurusan, sebuah fakultas, sebuah PTN mempunyai daya tampung 80 orang. Artinya 80 orang yang diterima. Dari sekian banyak pendaftar. Pertanyaannya, siapa yang kemudian yang masuk ke golongan 80 orang itu? Apakah itu diperoleh misalnya dari passing grade? Atau yang kedua, dari peringkat 1 sampai 80? Kita telah lebih dalam lagi. Kalau kebetulan misalnya dari passing grade, kalau yang lulus kemudian 160 orang, yang dibuang 80 orang lagi, yang diterima 80 orang lagi siapa? Ini tentu menjadi misteri tersendiri bagi kita. Yang kedua, kalau peringkat 1 sampai 80, oke, itu sekilas sangat gampang. Namun karena pendaftarnya banyak, tidak menutup kemungkinan peringkat 80 mempunyai nilai yang sama dengan pendaftar-pendaftar lainnya. Kita misalnya seperti ini. Orang yang peringkat 80 mendapat poin 678,85. Dia peringkat 80. Pada saat yang sama, ada 20 orang lagi yang mendapatkan poin yang sama, 678,85. Pertanyaannya kemudian adalah, dari 20 orang itu, siapa yang menduduki peringkat ke-80? Dari 20 orang itu, 19 orang lain kemana dibuang? Kamu sudah tahu bahwa cara dini untuk melihat peluang masuk PTN adalah melihat daya tampungnya berapa. Kemudian setelah kamu dapat daya tampungnya berapa, kemudian kamu komparasikan dengan peminatnya. Artinya, semakin banyak peminat, maka peluang kita lulus semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil peminat, semakin sedikit, maka peluang kita lulus semakin besar. Itu secara matematika, itu secara ilmu peluang. Namun, pada beberapa kasus, ilmu peluang ini tidak menjadi jaminan. Angka tidak menjadi cerminan. Seperti saya bilang, pada beberapa kasus angka tidak menjadi jaminan. Misalkan kita ambil seperti ini, daya tampung IPB 500, peminatnya kita sebutkan misalkan 1000. Artinya, kita hanya butuh mengalahkan satu orang. Peluang kita lulus sebenarnya 50%. Terkesan cukup besar. Oke, itu hanya misal. Pada saat yang lain, di Unimed daya tampungnya 500,
peminatnya misalkan kita ambil 1.200, berarti peluang menang kita dari angka lebih kecil masuk minat. Itu secara matematis. Namun kalau kita lihat secara demografi, secara karakter pendaftar, maka angka tadi tidak menjadi cerminan yang benar. Angka tadi tidak menjadi patokan yang benar. Karena kita tahu pendaftar demografi yang masuk IPB biasanya adalah orang yang lebih bersiap, orang yang sudah lebih matang, orang yang sudah percaya dirinya tingkat tinggi. Artinya angka tadi tidak menjadi cerminan. Jadi kalau kamu mau melihat peluang lulus, tidak semata-mata berdasarkan angka saja. Oke, yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah jika daya tampungnya misalnya 80 orang, kemudian yang memenuhi passing grade adalah hanya 60 orang, maka apakah 20 orang lagi, 20 kursi lagi dibiarkan kosong? Itu dari kacamata passing grade. Sekarang kita lihat dari segi kacamata, atau kita balikan. Jika misalnya yang kebetulan yang memenuhi passing grade lebih dari 80, misalnya 100 orang, 20 orang lagi dikemanain padahal mereka sudah lulus passing grade. Oke, yang terakhir ini dari segi peringkat. Peringkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 80 sudah diperoleh. Masalahnya peringkat 80 ada 20 orang. Dari 20 orang ini siapa kemudian yang diambil? Siapa yang akan mendapatkan kursi ke-80 dari 19 orang tadi? Apakah kalau nilainya dominan pada jurusan itu maka akan itu yang diutamakan? Maksud saya begini, jurusan fakultas kedokteran, maka yang diterima adalah orang yang bernilai tinggi di bidang biologi. Apakah itu yang akan diterima? Karena selama ini sayup-sayup kita dengar bahwasanya nilai yang penting untuk kedokteran adalah nilai biologi. Apakah begitu? Mari kita saksikan video ini. Dari kita sampaikan bahwa untuk SBMPTN ini kan minimal 30%. Ya inilah gunanya terminologi minimal. Sehingga sungguhnya kami di LTMPT tinggal meranking saja, dan kalau ada nilai yang sama ya secara sistem, karena SBMPTN ini adalah minimal sekian, maka biasanya dan pada umumnya secara sistem kita ambil semua yang nilainya sama. Jadi kalau kebetulan nilai samanya 20 orang ya sudah terpaksa ditambah dengan 20 orang misalnya. Jadi itu mekanisme yang ada karena yang membaca kan komputer ya. Nah komputer biasanya tidak bisa melihat A, B, C, D, F, G, hanya akan melihat nilai saja. Dan kalau nilai yang tertinggi adalah sejumlah itu ya sudah berarti cut off-nya di situ dan kemudian ditambah dengan jumlah-jumlah yang sama kan. Jadi kami nggak meranking lagi untuk yang sama-sama dan akan murni setelah kalau urutan